Begitu Pak, hakikat orang yang bahagia sesungguhnya bertemu dengan Ramadan. Pernah dengar nggak ada orang bilang gini, orang Islam ngomong, iya ketemu puasa lagi. Pernah dengar nggak? Puasa lagi. Sering nggak? Orang Islam ngeluh dengan datangnya bulan Ramadan, ya ketemu puasa deh. Ramadan lagi, subhanallah. Kira-kira imannya kayak apa tuh bisa ngucapin kayak begitu? Ya bulan Ramadan lagi, nggak makan lagi deh. Subhanallah. Pak, judulnya apa tadi kajiannya Ham? Gembira Ham dengan Ramadan. Ini belum mulai apa-apa nih. Masih stretching nih, masih stretching. Ntar besok tuh udah mulai tuh. Sekarang nih masih stretching. Jangan udah stretching aja, pas di stretching udah cedera nih Pak Alen. Ya, masih stretching sudah cedera. Aduh. Oke, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kasih pengumuman, qad ja'akum Ramadan. Ramadan akan mendatangi kalian, menjumpai kalian. Oh, itu diumumkan. Sahabat tuh sangat antusias mendengar ucapan ini akan datang. Sangat bahagia, sangat berbahagia. Ini bulan yang istimewa. Ini waktu-waktu yang dinantikan. Kenapa mereka menantikan Ramadan? Kenapa mereka mengistimewakan Ramadan? Nabi mengatakan syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi oleh Allah. Pertanyaannya, saya punya pertanyaan Pak. Siapa yang mendapatkan berkah bulan Ramadan? Apakah hanya orang Islam atau manusia secara umum? Secara umum. Secara umum. Banyak gak yang jualan baju koko, jualan kolak orang non-muslim? Banyak. Banyak. Ini bukti Ramadan bulan yang diberkahi. Mereka aja kebagian tuh Pak. Mereka aja yang non muslim itu kebagian tuh Pak. Kebagian dia. Iya Pak Alen ya. Kebagian. Jualannya paling banyak, modalnya paling gede. Gitu. Syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi, bulan yang diberikan di dalamnya keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Di bulan ini Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa. Allah mewajibkan pada kalian berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah. Di antara yang membuat para sahabat dan salaf terdahulu bahagia karena bulan Ramadan dibukakan oleh Allah seluruh pintu-pintu surga. Semuanya dibuka pintu surga. Kesempatan untuk masuk surga itu jauh lebih besar di bulan Ramadan. Taib, kita urut ya Pak. Nabi bilang gini, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kepada kalian puasa. Taib Pak, saya mau tanya Pak, frekuensi, durasi, dorongan syahwat ketika puasa dan ketika tidak puasa lebih besar mana? Frekuensi dorongan untuk bermaksiat itu lebih besar mana? Di saat orang sedang puasa atau di saat orang tidak sedang puasa? Sedang puasa atau tidak puasa? Tidak sedang puasa. Dorongan syahwat itu lebih besar di mana? Saat dia puasa atau saat tidak puasa? Saat tidak puasa. Ada ikhtilaf nih. Ikhtilaf jamaah al-jihad itu. Pak, saya kalau melihat Bapak semua, subhanallah itu. Kayaknya apa namanya? Seangkatan semua nih rata-rata. Seangkatan. Ya, Be. Seangkatan apa? Baik. Kalau secara nas hadis itu syaitan itu masuk lewat aliran darah. Oleh karena itu orang yang sedang berpuasa secara umum dorongan bermaksiatnya jauh lebih kecil. Karena syaitannya pun jalurnya dipersempit untuk masuk secara umum. Walaupun banyak juga orang yang puasa tetap maksiat. Malamnya.
Walaupun banyak orang yang berpuasa tetap maksiat. Itu kenapa tuh kok puasa bisa maksiat? Karena ilmu, Pak, balik lagi kepada ilmu. Baik, tapi secara umum ketika orang mengkosongkan perutnya, tidak diberi makan dan tidak diberi minum selama beberapa waktu sedang berpuasa, itu dorongan syahwat itu jauh lebih kecil secara umum. Secara umum demikian. Lihat, Pak. Dorongan motivasi untuk melakukan ketaatan itu jauh lebih besar ketika orang sedang saum. Dorongannya jauh lebih besar. Karena berkurangnya volume atau frekuensi dorongan untuk maksiat, maka dia akan bertambah dorongan untuk melakukan ketaatan pada Allah. Perhatikan, Pak. Lihat kata Nabi, iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan pada kalian berpuasa. Kemudian setelah itu Nabi bilang, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan itu Allah bukakan pintu-pintu surga. Artinya apa? Dengan menipisnya dorongan syahwat melakukan maksiat, maka akan bertambah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya ketaatan pada Allah, maka akan semakin mudah untuk bisa masuk dalam surganya Allah. Itu yang dimaksud, Pak. Tuftah, dibuka pintu-pintu surga. Artinya apa? Dengan sebab tertekannya dorongan maksiat, maka akan menekan dorongan ketaatan. Dengan bertambahnya dorongan ketaatan, maka potensi untuk bisa masuk surga itu lebih besar. Potensi untuk bisa masuk ke dalam surga itu jauh lebih besar. Jelas, Pak? Paham maksudnya, Pak? Dibuka. Dibuka artinya, dibuka kalau nggak beramal gimana? Paham? Surga pintunya dibuka. Terus kalau kita nggak beramal soleh, tidak melakukan ketaatan, apa bisa masuk? Mafhum, Pak? Jelas? Dibuka artinya karena keumuman manusia di bumi ini sedang menekan apa? Tensi kemaksiatan itu sedang diturunkan. Sedang diturunkan. Maka keumuman orang di bulan Ramadan sedang melakukan maksiat apa melakukan ketaatan? Sedang melakukan ketaatan. Maka kesempatan untuk masuk surga itu jauh lebih besar ada di bulan Ramadan. Jauh lebih besar. Makanya mereka para sahabat bahagia. Para tabi'in berbahagia, para salaf berbahagia. Kemudian wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan juga ditutup semua pintu-pintu neraka. Ditutup. Ada kaitannya lagi dengan berkurangnya kemauan orang bermaksiat di bulan Ramadan. Lihat, Pak, orang maksiat di bulan Ramadan masih malu-malu. Masih malu-malu. Buktinya rumah makan itu bukanya di bulan Ramadan, yang buka kan setengah ya? Kaki doang ya, Pak? Kelihatan. Masih malu-malu. Masih malu-malu karena ketemu bulan Ramadan. Ditutup pintu-pintu neraka. Artinya apa, Pak? Artinya berarti kan mungkin bapak-bapak akan bertanya, kalau pintu surga dibuka, kalau pintu neraka itu ditutup, kenapa masih banyak orang bermaksiat? Kenapa orang yang justru mentaati Allah tidak banyak? Lihat, Pak, perbedaan cara menyambut Ramadan itu sangat jelas di atas permukaan bumi ini, terutama di lingkungan sekitar kita. Sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, seharusnya yang disiapkan mau masuk Ramadan itu kesiapan mental, kesiapan iman, jasmani, rohani kita. Sekarang sebagian besar kita yang disiapkan masuk Ramadan besok apa? Sahur, makanan itu sahih. Nggak ngerti saya juga kenapa begitu ya, bertahun-tahun berulang gitu ya. Kan padahal masak telur gitu, pakai nasi kecap bisa jadi gitu ya.
selesai. Subhanallah. Ini siapa ya? Apa namanya? Ini ulahnya siapa? Ini ulahnya siapa? Sunnahnya siapa ini? Lihat jalanan macet Pak ini Pak. Di mana-mana macet. Apalagi yang mau masuk-masuk pasar, supermarket. Sahih? Ampun. Allahu Akbar. Puasa juga belum tentu. Hah? Kok Ustadz bisa ngomong begitu? Ya kan kita sama-sama orang Indonesia tahu. Kita sama-sama punya saudara sahur-sahur, makan-makan siang. Benar nggak? Nyata Pak? Sahur ikut sahur bareng. Siangnya dia makan. Subhanallah. Kemudian wa tughallu fihi syayatin. Syaitan-syaitan itu diikat, dibelenggu. Ada dua definisi yang didefinisikan oleh para ulama tentang makna apa yang dimaksud dengan syaitan dibelenggu atau diikat. Pertama, ulama mengatakan ini hakikat syaitan dibelenggu. Hakikatnya demikian. Kemudian yang kedua, para ulama menjelaskan arti daripada dibelenggu adalah diperkecil ruang geraknya. Ruang geraknya diperkecil. Kenapa? Karena realitanya orang masih ada yang bermaksiat di bulan Ramadan. Realitanya seperti itu. Kemudian kata Nabi SAW, fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan ada satu hari yang malamnya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam apa? Lailatul Qadar. Ini sudah disiapin nih Pak dari sekarang, siapin untuk ketemu 10 hari terakhir itu, untuk ketemu dengan 10 hari yang terakhir. Itu yang disiapkan terutama rohani kita. Terus tingkatkan iman kita, tingkatkan husnudzan kita kepada Allah. Karena hakikat kekuatan itu bukan di fisik Pak, hakikat kekuatan di hati kita. Itu hakikat kekuatan. Karena banyak orang yang kuat fisik, lemah di dalam mengejar kebahagiaan akhirat, lemah di dalam mengejar malam-malam Lailatul Qadar. Ini butuh kekuatan hati Pak. Makanya hati kita harus benar-benar dijaga dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Karena yang bikin konsisten, yang bisa membantu kita konsisten beribadah adalah hati itu tidak tercemari, tidak diberikan titik hitam oleh Allah atas dosa yang kita lakukan. Makanya 10 hari yang terakhir ada syariat untuk etikaf. Makanya karena pentingnya satu hari itu, Nabi mensyariatkan atau Nabi menetapkan untuk manusia beretikaf di masjid. Beretikaf di masjid. Di antara tujuannya adalah memudahkan untuk berusaha mendapatkan malam itu. Berusaha mendapatkan malam yang istimewa itu. Malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam yang harusnya diisi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa ya baghiyal khair aqbil, dan wahai para pencari kebaikan, wahai pencari amal soleh, ini sudah datang momennya, sudah tiba waktunya. Maka silakan kalian berlomba-lomba melakukan ketaatan di bulan ini. Nabi sudah mengatakan, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang ingin mengumpulkan bekal sebelum bertemu dengan Allah, sudah datang waktunya. Sudah tiba waktunya. Buat siapapun yang nggak bisa beramal, ini sudah datang waktunya. Pak, mungkin orang kalau tobat di selain bulan Ramadan itu agak susah. Tapi kalau tobat di bulan Ramadan itu kemungkinannya lebih mudah. Kenapa?
Kenapa Pak? Karena lapar. Kira-kira kenapa Pak? Hah? Tobat di bulan Ramadan itu jauh lebih mudah daripada tobat di selain bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan bulan pengampunan. Yang lain? Gimana Pak? Setan dibelenggu. Sahih Pak. Setan dibelenggu. Setan dalam bentuk jin dan syaitan dalam bentuk manusia. Oke? Keumuman, hatta keumuman iklan-iklan aja berjilbab Pak. Hah? Iya, ketutup nggak? Hatta iklan-iklan televisi itu perempuan yang berjilbab. Apa? Bawahnya mah nggak tahu gitu Pak. Kagak usah dipikirin bawahnya Pak. Apa? Iya, atasnya rapat. Gitu. Kenapa di bulan Ramadan itu harusnya lebih mudah orang bertobat? Karena keumuman orang sedang beribadah. Nyata? Karena keumuman orang sedang beribadah. Nyata atau tidak, orang yang gak pernah sholat ikut sholat taraweh? Nyata nggak? Kenapa di malam-malam biasa mereka nggak bisa sholat ke masjid? Kenapa Pak? Hah? Males. Oke, itu sebab. Tapi faktor utamanya apa Pak? Karena lingkungan sekitarnya nggak ke masjid. Paham Pak? Apa yang membuat saudara kita, saudari kita ikut-ikutan taraweh ke masjid? Apa? Karena tetangganya, teman nongkrongnya, teman mainnya masjid. Makanya para ulama bilang, kalau orang nggak bisa beribadah di bulan ini, itu sangat sulit dia bisa beribadah di luar Ramadan. Sangat sulit. Karena bulan ini, hatta pelaku maksiat saja keumumannya berhenti. Kalau tidak berhenti, mereka menyembunyikan maksiatnya di bulan ini. Maka di bulan ini kalau seseorang tidak bisa melakukan ketaatan pada Allah Jalla dzikruhu, maka sangat sulit untuk bisa melakukan ketaatan. Makanya Nabi mengatakan, wa ya baghil khair aqbil, wahai para perindu kebaikan, orang-orang yang ingin mengumpulkan kebaikan, orang-orang yang ingin menambah ketaatan, ini sudah datang waktunya, sudah datang momennya, bulan Ramadan. Sambut. Itu kata Nabi SAW. Yang sudah beramal ditingkatkan, yang belum beramal mari mulai di bulan Ramadan. Ayo mulai. Nabi sampai mengatakan akbil. Subhanallah. Bulan Ramadan dikatakan para ulama, ini bulan salah satu bukti rahmat Allah sangat luas. Ini adanya bulan Ramadan rutin setahun 2 kali atau setahun sekali. Ramadan 1 tahun sekali. Ini bulan di mana Allah Ta'ala memberikan pintu tobat, memberikan ampunan yang seluas-luasnya di bulan ini bagi orang-orang yang mau mengakui dosa dan kesalahannya. Ini bulan, subhanallah, bulan yang banyak disia-siakan oleh kaum muslimin dan muslimat hari ini. Bulan yang banyak disia-siakan oleh kaum muslimin dan muslimat hari ini. Apalagi makin hari makin gak kelihatan ini bulan Ramadan. Lihat aja nanti Pak. Sahih ya? Hari pertama rumah makan masih setengah badan. Hari kedua masih, ketiga masih. Kira-kira kebuka lebar lagi ke berapa? Ramadan belum selesai, mereka udah buka lebar-lebar. Mereka udah makan minum lagi pinggir jalan. Mereka sudah nggak datang lagi ke masjid. Udah nggak berasa Ramadan. Udah nggak berasa Ramadan, Pak.
sudah seperti bulan-bulan yang biasa, yang seperti bulan yang tidak ada yang istimewa. Apa bedanya dengan anak kecil yang tidak mengerti Ramadan? Makanya Pak, kalau mau tetap semangat Ramadan, ini saran saya Pak. Kalau Bapak punya televisi siaran Mamlakah Saudi Arabia, itu setel setiap hari di Ramadan, Bapak setel tuh setiap hari tuh. Kalau melihat lingkungan sekitar, itu bukan nambah iman, ngurangin iman, ngurangin semangat. Itu kalau lihat TV siaran dari Mamlakah Saudi Arabia, itu orang makin lama makin penuh, makin hari menjelang akhir 10 hari terakhir padat. Kalau kita juga padat Pak. Di mana Pak? Sampai keluar-luar. Apa kalau itu Pak? Saya memotivasi diri saya sendiri Pak. Kayaknya 10 hari udah setel aja tuh. Lihat orang tawaf siang-siang lagi puasa tawaf Pak. Nah, udah setel aja tuh. Lihat orang beribadah siang-siang baca Quran kan kelihatan Pak di televisi itu. Padat, makin padat, makin mendekati 10 hari terakhir makin padat di televisi itu. Itu kalau di 10 hari terakhir Pak, Bapak masuk masjid haram misalnya, Masjidil Haram. Masjid Haram 10 hari terakhir Pak, Bapak masuk keluar lagi, keluar Masjidil Haram nggak bisa masuk lagi. Masjid Haram tutup pintunya. Bapak masuk misal Bapak masuk haram itu di 10 hari terakhir itu kudu ba'da, paling lama-lamanya asar. Asar udah harus ada di situ. Itu kudu mimpi maghrib baru jalan ke haram, mimpi dapat tempat di dalam, mimpi maghrib baru di luar, mimpi maghrib baru jalan ada karena banyak orang yang nggak pulang udah diem di situ di luar, mimpi maghrib baru jalan karena banyak apa ibrohnya apa pelajarannya Pak? Kok bisa mereka punya semangat kayak begitu? Betul Pak? Dan itu bertahun-tahun semangat. Pak, kalau lingkungan kita kayak begini, kira-kira kita juga ikut semangat ya Pak? Bertahun-tahun semangat. Hah? Pak, kalau lingkungan kita kayak begini, kalau lingkungannya kayak kita gini gimana Pak? Hah? Pak, kalau lingkungan kita kayak begini, kalau lingkungan kayak kita gini gimana Pak? Nih, ntar kenceng nih malam nih. Benar malam nih kenceng nih. Bahkan yang sangat tragis, masjid orangnya belum ada, sejadahnya udah ada tuh. Bahkan yang sangat di sini berlaku nggak? Masjid orang di sini berlaku sejadahnya udah ada. Orangnya belum ada, sejadahnya udah berjejer tuh depan. Orangnya yang lebih seru lagi, udah komat belum datang juga tuh. Yang lebih seru, angkat ini bukan bioskop, siapa aja bisa masuk saf itu, angkat, mau duduk gelar duduk gitu, siapa aja bisa masuk. Ini bukan bioskop orang bisa tem-teman gitu. Kalau mau ngetem dia datang duluan, duduk tungguin, orang bisa tem-teman gitu. Kalau iya nggak? Dia datang dulu. Hampir di keumuman masjid begitu. Tungguin. Udah Ramadan, nih, ntar maghrib udah banyak yang datang. Habis sholat maghrib pulang sejadahnya tinggalin. Tungguin. Udah Ramadan. Iya. Ntar maghrib udah banyak yang datang. Benar nggak? Habis sholat maghrib. Keumuman gitu ya. Tungguin. Udah Ramadan. Nanti orang mau keder nih, mau masuk saf itu keder. Keumuman gitu ya. Subhanallah. Nanti orang mau keder nih, mau masuk saf itu keder. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita harus sangat bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, karena di bulan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki iman dan takwa kita dengan terbukanya. Ya, kalau di bulan-bulan biasa untuk kita
sedikit mendapatkan teman-teman, sahabat-sahabat, tetangga-tetangga yang berusaha mentaati Allah, maka di bulan Ramadan ini insya Allah kita akan memiliki teman-teman yang lebih banyak lagi dalam fastabiqul khairat. Di bulan Ramadan ini kita akan lebih banyak lagi memiliki tetangga-tetangga yang berusaha untuk fastabiqul khairat, ya. Jauh lebih mudah insya Allah di dalam mentaati Allah di bulan Ramadan, itu jauh lebih mudah. Kenapa? Karena ketika kita pulang, ketika kita mau berangkat ke masjid buka pintu, itu tetangga kita juga jalan ke masjid. Benar ya? Yang depan kita, kanan kita, kiri kita semua sama berombongan ke masjid. Cuman bedanya nanti ya tinggal itu aja berapa hari kan gitu. Benar nggak? Tahan berapa hari gitu. Cuman nyata nggak itu? Tinggal durasinya berapa lama. Nah makanya mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya. Semoga Ramadan kita bisa maksimal beribadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga kita bisa diberi kesempatan bukan hanya ketemu Ramadan, semoga juga diberikan kesempatan untuk beramal maksimal di dalam Ramadan. Dari baca Qur'annya, baca tafsirnya, baca hadis, baca kitab para ulama, kemudian berzikir, bersilaturahim, kemudian berbuat baik yang lain-lainnya. Semoga kita bisa kerjakan di bulan ini, Pak. Ini bukan bulan untuk istirahat, tetapi bulan ini adalah bulan untuk beramal. Bulan untuk beramal. Jangan pernah berpikir bulan Ramadan adalah bulan istirahat beramal atau cuti beramal. Ingat, perang pernah terjadi di bulan ini. Perang dalam sejarah pernah terjadi di bulan Ramadan. Perang apa, Pak? Terjadi di bulan ini. Dan mereka tetap mengorbankan semangat mereka. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tersenyumlah, bergembiralah dengan datangnya bulan Ramadan. Kita mohon taufik pada Allah sepersekian detik, terus minta kepada Allah, ya Allah berilah kami taufik untuk bisa beribadah, berilah kami taufik untuk bisa beramal. Kita terus minta tolong kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Semoga kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini finish dengan beramal. Finish dengan beramal. Ramadan ini tetap akan selesai, Pak. Cuma selesainya kita jadi pecundang atau pemenang kan gitu. Finish dengan beramal. Ramadan ini tetap akan selesai. Cuma akan datang 1 Syawal. Pertanyaannya, di 1 Syawal jadi apa kita? Ramadan ini tetap akan selesai. Seperti apa hati dan iman kita? Pertanyaannya, di 1 Syawal. Ya Ilham ya. Ilham kan? Seperti apa hati dan iman kita? Seperti apa amal kita? 1 Syawal tetap akan datang. Apakah Ramadan ini dapat merubah hati kita, dapat merubah amal kita? Itu targetnya. Target Ramadan itu. Target Ramadan yang sebenar-benarnya itu. Ini momen ajang membersihkan hati kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan ini. Mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, manfaatkan, kabarkan kepada istrinya, kabarkan kepada putra-putrinya, kabarkan kepada sanak saudaranya, sudah tiba waktunya, sudah datang waktunya. Kurangi frekuensi kegiatan-kegiatan duniawi, kurangi. Kalau tidak bisa ditinggalkan, dikurangi. Fokus dengan Ramadan. Memang keuntungan duniawi di Ramadan juga sangat menggiurkan. Sahih ya? Fokus dengan nyata nggak, Pak? Keuntungan duniawi di bulan Ramadan sangat menggiurkan. Inilah yang dimaksud dengan orang-orang tidak ridho orang Islam lomba-lomba dalam ketaatan di bulan ini. Inilah yang dimaksud. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Kita dibuat sibuk dengan berdagang, kita dibuat sibuk dengan pekerjaan, orderan semakin banyak. Mereka punya maksud dan tujuan agar kita tidak semakin dekat dengan Rabb kita di bulan ini. Orderan semakin banyak. Sadar tidak sadar, sadar tidak sadar, kita dikerjain. Siapa yang mengerjakan? Siapa yang ngerjain kita? Mereka orang-orang yang tidak suka dengan orang-orang Islam. Karena kejayaan Islam akan mulai semakin dekat ketika orang Islam yang sudah dekat dengan Allah. Karena kejayaan Islam, sampai kapanpun Islam tidak akan pernah timbul kembali kejayaannya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, sampai Nabi mengatakan hatta ta'ud
ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Saya rasa sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Ilham dan yang lainnya, karena juga akan ada persiapan sebelum taraweh, maka semoga yang sedikit ini bermanfaat, menambah semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini, melakukan aktivitas ritual-ritual ketaatan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mau tanya, Pak? Apa yang saya sampaikan? Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang mau tanya, Pak? Oh iya, lihat. Lihat aja. Makan lainnya. Bisa, lihat. Ada yang mau tanya? Iya, bisa. Enggak ada, belum ada. Lihat aja. Makan lain. Bisa, lihat. Siapa? Enggak ada, belum ada. Lihat aja. Makan lain. Bisa, lihat. Siapa? Enggak ada, belum ada. Setiap hari. Ada khilaf memang di antara para ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Saya, ya Pak? Ada khilaf memang di antara para ulama dalam masalah ini. Wallahu a'lam. Saya, ya Pak? Ada khilaf memang di antara para ulama dalam masalah ini. Ya, khatam ya imamnya, Pak. Saya, ya. Makmumnya sebagai penyimak saja. Iya, tetap didapati, dapat pahala tetap. Kan yang mendengar, membaca dan mendengar. La'allakum turhamun. Makanya gini, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza quri'al Qur'an fa'ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an maka diam. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza quri. Kemudian kata Nabi SAW, maaf, kata Allah Ta'ala, ketika dibacakan Al-Quran, diamlah, la'allakum turhamun, pasti kalian akan diberikan rahmat. Cuman yang jadi masalah kan begini, diamlah, la'allakum turhamun, pasti kalian akan diberikan rahmat. Cuman yang jadi masalah kan begini, sejauh mana konsentrasi kita dengan bacaan imam? Sejauh kapan kita bisa konsentrasi dengan bacaan imam? Dengan bacaan kita sharing, Pak. Kapan? Sejauh kapan kita bisa konsentrasi? Kira-kira kapan? Dengan bacaan apa? Sharing. Mumtaz. Saat surat yang dia baca kita hafal. Coba surat yang kita nggak hafal. Mumtaz. Saat surat yang dia baca, surat yang kita nggak hafal, sang imam baca. Apa bisa senikmat saat kita mendengar surat yang mereka hafal? Sang imam baca yang kita enggak apa sahibah gitu. Saat kita mendengar, terlebih lagi ditambah kekurangannya apa sahibah gitu. Belumnya kita memahami bahasa Arab, makna-makna dari ayat-ayat yang dibacakan. Belumnya kita memahami bahasa, jelas Pak ya. Yang terpenting dari ibadah itu bukan selesai. Apa? Jelas Pak ya? Apa Pak? Yang terpenting dari efek itu bukan pengaruh dari ibadah itu. Jelas Pak. Oke. Apa Pak? Imam nangis dalam sholat, kita nangis. Itu bukan tanya sama kita. Antum kenapa nangis? Oke, ngerti emang. Imam nangis dalam sholat, kita nangis. Tanya sama kita. Imam nangis mungkin ngerti. Oke, ngerti. Nangis juga bukan nangis yang dibuat-buat. Nangis yang bukan diada-adakan. Kata Syekh bin Bas, bukan nangis seperti orang gila yang seperti nangis yang dibuat-buat. Kata Syekh bin Bas, nangisnya Nabi ketika sholat itu yang seperti nangis yang dibuat. Kata Syekh bin Bas, sallallahu alaihi wasallam, ketika sholat itu yang seperti nangis yang dibuat. Hatta nangis saja, ada contoh. Hatta nangis. Bahkan Syekh bin Bas mengatakan, tidak seperti orang yang nangis seperti nangis dibuat-buat, seperti orang gila, kata Syekh. Syekh bin Bas mengatakan, tidak seperti meraung-raung, seperti nangis dibuat-buat. Apakah itu sunnahnya seperti itu? Kata Syekh. Syekh bin Bas mengatakan, tidak jelas Pak. Maaf, iya nangis. Sunnahnya seperti nangis. Tapi bagaimana dulu Nabi nangis? Jelas Pak.
Allah Ta'ala menunjukkan memang harus kita banyak belajar, 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 belajar. Menunjukkan memang harus kita banyak belajar, ilhamnya, belajar, 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 banyak belajar, ilhamnya, belajar, belajar, belajar. Ada lagi Pak? Belajar, belajar. Yang mau tanya? Belajar, 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 belajar. Ada lagi? Ini masyarakat. Belajar. Yang mau tanya? Belajar, belajar, belajar. Ada lagi? Ini masyarakat. Yang mau tanya? Belajar, belajar. Ada lagi? Ini masyarakat. Yang mau tanya? Iya, udzur. Karena mereka membutuhkan fisik. Tetapi sebagian mereka puasa, sebagian tidak. Karena mereka membutuhkan. Artinya apa? Fisik. Tetapi sesuai dengan gini Pak. Karena mereka kita ilustrasi sederhana ya. Tetapi sesuai dengan saat Bapak ngerasain greges sakit. Kita ilustrasi sederhana. Enaknya gimana? Tapi sesuai tidur. Saat Bapak ngerasain minum obat tidur. Betul Pak? Kita sedang duduk nih begini. Tapi misalkan ya, misalnya Bapak kok tiduran Pak, jangan tiduran dong Pak. Duduk dong Pak. Tidak, kita nggak bisa bilang begitu karena kondisi badan Bapak dengan kondisi badan temannya dengan kondisi sebelah beda. Memang saat itu Bapak membutuhkan karena kondisi badan Bapak istirahat dengan kondisi badan temannya satu kondisi dengan kondisi yang lain beda-beda. Paham Pak ya? Nah, jadi begitu juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Besok di Ramadan itu beda-beda Pak. Beda-beda targetnya beda-beda. Ada yang targetnya baru mau mulai taat sama Allah. Itu beda-beda Pak. Ada yang targetnya dalam tahap penyelesaian. Ada yang targetnya dalam tahap penyempurnaan. Beda-beda. Setiap orang beda-beda. Paham Pak ya? Gitu. Jadi ibrahnya diambilnya ke situ Pak. Misalnya gini, maksudnya gini Pak. Paham Pak ya? Misalnya kita punya anak. Misalnya gitu. Tentu target anak kita dengan kita beda. Paham Pak ya? Misalkan target anak kita dalam bulan Ramadan ini kita targetkan kita dengan kita beda. A sampai C. Tentu bapaknya A sampai G misalnya. Atau sampai huruf sampai H misalnya. Jadi sesuai dengan apa Pak? Atau sampai huruf sampai kemampuan dan fisik masing-masing. Jadi sesuai Allah Ta'ala ala sesuai dengan apa Pak? Wah, nah. Sampai kemampuan dan fisik masing-masing. Iya Pak. Sesuai Allah Ta'ala. Wah, sampai kemampuan dan fisik masing-masing. Iya Pak. Setahun full. Nggak ada bukanya. Sampai kemampuan dan fisik masing-masing. Setahun full. Iya, artinya maksudnya setahun full nggak ada bukanya. Maghrib memang buka. Setiap hari puasa gitu. Kalah Nabi Daud kalah gitu ya. Nggak boleh gitu. Tidak boleh. Nggak boleh. Karena pernah ada yang mau seperti itu dilarang sama Nabi. Kalaupun mau puasa, puasa Daud. Ya. Karena pernah ada yang mau seperti itu dilarang sama Nabi. Iya. Bapak sanggup Pak? Mau puasa Daud. Karena pernah ada yang mau seperti itu. Alhamdulillah. Nabi Muhammad berarti Senin Kamis gitu ya. Berat ya? Berat benar ya Pak. Kalau Ramadan lebih mudah ya Pak. Kenapa tuh Pak? Karena banyak orang puasa. Benar nggak? Sahih nggak? Kenapa Senin Kamis lebih berat? Karena banyak yang nggak puasa. Benar nggak? Iya betul. Sahih nggak? Kenapa Senin Kamis lebih berat? Karena banyak yang nggak puasa. Iya betul. Di bulan puasa. Di bulan Senin Kamis. Iya banyak kayak gitu Pak. Ya. Di bulan puasa. Di sini nggak ada yang buka puasa nggak Senin Kamis? Nggak ya? Ya. Kita punya satu, saya ngajar di satu tempat di masjid di daerah Simatupang sana Pak. Kita punya satu Luang Bulus ya, Ragunan. Terus setiap hari Kamis saya kajian situ Pak. Dan sebelumnya buka bersama setiap Kamis. Seninnya juga ada di tempat lain. Kalau Senin Kamis buka di sini.
Bisa. Ya perkara dia bohong urusan dia. Betul kan? Hah? Disediain aja kurma. Tapi jangan kurma sama bakwan ya Pak. Jangan kurma, bakwan, tahu, jangan. Kurmanya nggak disenggol Pak. Tapi jangan kurma sama bakwan ya Pak. Iya, nggak usah ditegesin gitu. Kalau kurma sama bakwan udah jadi nyatu begini, itu kurma sebulan suntuk juga nggak habis-habis tuh. Kalau kurma ya, ini saran dari saya, kalau mau diterima silakan. Takjil itu kurma aja, kurma. Jadi dapat sunnahnya. Nanti habis maghrib baru keluarin tuh lontong. Pola habis maghrib. Kalau sebelum maghrib keluarnya, itu kurma awet sebulan. Hah? Kalau sebelum maghrib keluar, awet Pak, kurma itu awet. Hah? Ada ya? Iya. Awet Pak, kurma itu awet. Enggak berebutan kan? Coba yang dianterin lontong. Iya Ham ya, itu strategi tuh Ham. Orang buka sediain kurma sama aqua, kurma aqua udah. Itu strategi tuh. Lontongnya ada, tenang, nanti habis maghrib. Kurma, dapat pahala sunnah kan? Boleh nggak buka pakai kurma? Pakai lontong? Boleh, cuman nggak kebagian pahala sunnah. Gitu, kurma. Boleh. Atau lontong dalamnya kurma gitu. Atau lontong. Apa? Sunnahnya kurma Pak, bukan manis. Sunnahnya kurma. Bukan manis kurma. Iya betul. Justru sunnahnya itu kalau nggak ada kurma bukan teh manis, tapi air putih. Kan kalau kagak ada tadi dia. Iya siap Pak, siap. Jadi gini jamaah, sunnahnya itu Nabi bilang dengan tamer. Oke, bukan. Kalau fa'ilam yajid, kata Nabi, kalau nggak punya, kalau nggak ada bilma dengan air, ya itu sunnah. Itu bukan nggak boleh ya Pak ya. Saya nggak bilang nggak boleh buka itu kolak, saya nggak bilang nggak boleh es campur, bukan, boleh. Tapi nanti Pak, biar dapat kebahagiaan, sunnahnya kurma, gitu, air putih. Kalau kolak duluan maghribnya masbuk. Bener ya Pak? Kalau udah gitu habis kolak sebelahnya cendol lagi gitu. Maghribnya bareng isya nanti. Iya, begitu terawih terus kita banget itu Pak ya. Oke, lewatinlah masa itu, udah lewat Pak. Kita udah tahu masa itu jangan diulang lagi. Oke, masa itu jangan kita ulang lagi. Sayang Ramadan Pak, setahun sekali. Tahun depan belum tentu kita ketemu lagi. Ini maksimal nih, harus maksimal. Udah target. Saya juga sudah wanti-wanti ke istri. Ini bukan bulan makan, ini bukan bulan makan, bukan bulan minum, tapi bulan ibadah. Saya juga sudah wanti-wanti. Gak usah lihat aja nih ngabuburit. Penuhnya bukan main tuh. Ya, di jalan-jalan. Gitu. Hah? Apa tuh? Bang masih mau merit Pak? Masih kuat Pak? Keinginan sih masih ya Pak ya? Masih. Modalnya nggak ada? Modalnya doa Pak. Keinginan sih masih ya Pak ya? Kenapa Pak? Apa? Kultum. Oh, di Selingan. Kalau mau habis witir.
Jadi udah nggak ada kaitannya lagi sama taraweh kalau mau. Iya dong, biarin orang yang pulang-pulang kan gitu kan. Jadi udah nggak ada kaitannya lagi. Iya. Kalau mau. Karena gini, khawatirnya kalau dia adanya di tengah-tengah itu, khawatirnya dia dijadikan sebuah keyakinan sebagai ritual dari taraweh itu. Karena gini, khawatirnya kalau dia adanya di tengah-tengah itu, khawatirnya dia dijadikan sebuah keyakinan. Bahkan sebagai ritual saya khawatirnya. Dulu Pak ya, waktu masih kuliah, berdua dengan kawan saya waktu masih kuliah ditanya dengan Ustadz Abdul Hakim Abdad di Libya, apa kultum? Nggak ada, kata beliau, nggak ada. Antum cari riwayatnya, ada nggak di Libya? Makanya kalau mau aman, ini bukan kata beliau ya, beliau katakan mutlak nggak ada. Antum cari. Makanya kalau mau aman yang nggak ada kaitannya dengan taraweh malam, beliau katakan mutlak kan? Lebih aman lagi. Makanya kalau mau aman yang nggak ada kaitannya dengan taraweh, nggak ada. Ganti kultumnya ba'da subuh tuh. Makanya kalau mau aman, itu wallahu a'lam bishawab. Nggak ada. Apa? Ganti kultumnya ba'da subuh. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Cari yang tumaninah tempatnya. Cari yang tumaninah. Kalau ikutin Imam. Kalau dia cepat banget gitu ya, sampai the place gitu ya, 11 rakaat 7 menit gitu misalnya. Ikutin Imam. Misalnya kayak gitu, pulang mendingan. Pulang. Ya, sholatnya gitu kan. Kalah cepet tuh Ronaldo gitu kan. Misalnya kayak gitu, pulang. Pulang. Ada nggak yang begitu Pak? Ramadan begitu. Apa nikmatnya ibadah kayak gitu Pak? Ibadah kan mau dinikmatin Pak. Betul Pak? Orang kalau sudah suka, sudah cinta, dia akan menikmati ibadah. Apakah kita sudah sampai tahap itu atau belum? Orang kalau sudah suka, kalau bola itu sudah sangat suka, sudah sangat cinta, itu dinikmatin tuh benar-benar. Orang kalau dibilang, Mas, nontonnya ngapain sih ke lapangan bola, ke stadion? Mendingan nontonnya di TV aja gitu kan. Ya kan? Misalnya gitu. Orang yang biasa nonton di stadion bilang, beda Mas, nonton di stadion itu euforianya beda. Orang teriak-teriak, kita ikut teriak-teriak gitu kan. Orang yang biasa nonton di stadion, pokoknya beda. Beda Mas, nonton di stadion. Nah begitu Pak. Artinya, artinya apa ya Pak? Ya tergantung dengan kadar ilmu dan pengetahuan kita. Oh, kita harus istimewa Ramadan ini. Ya tergantung dengan kadar ilmu dan pengetahuan. Jelas Pak ya? Oh, kita wallahu taala a'lam. Harus istimewa Ramadan ini. Dengan kadar ilmu dan pengetahuan. Jelas Pak ya? Kita ada lagi Pak? Wah, nggak ada ya? Mudah-mudahan kita bisa beramal di bulan Ramadan, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk beramal saleh di bulan Ramadan. Ramadan baru mau dimulai ya, maka jaga bukan cuma jasmani, yang terpenting itu rohani Pak. Yang terpenting rohani. Rohani jaganya dengan apa Pak? Bukan cuma jasmani. Rohani jaganya dengan apa? Itu rohani. Dipersempit frekuensi maksiat. Rohani jaganya dengan apa? Bukan cuma jasmani. Gitu. Rohani itu diperkecil Pak. Itu yang menentukan bisa istiqomah atau tidak istiqomah. Itu yang menentukan. Istiqomah bisa atau tidak itu dia. Frekuensi maksiat. Semoga Allah tolong kita, beri kita taufik untuk bisa mengecilkan sekecil-kecilnya frekuensi keinginan maksiat di bulan Ramadan ini. Semoga Allah tolong kita. Saya rasa cukup sampai di sini, mudah-mudahan manfaat buat saya dan buat kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdika
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.